Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena dengan segala nikmat dan karunia-Nya, nikmat iman, Islam, ihsan, juga nikmat ukhuwah, nikmat semangat, sehingga kita semua bisa berkumpul, bermuajahah, menyambung ukhuwah dalam rangka munaslup prestasi di Bogor. Salam semoga dapat tercurah pada kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarganya, para sahabatnya, dan insyaallah juga tersampaikan kepada kita umatnya hingga akhir zaman ini. Yang kami hormati kepada Bapak Hayyono Isman sebagai Ketua Ormi Nasional beserta jajarannya. Yang kami hormati para Ketua Pemda, baik yang hadir di lokasi maupun yang hadir secara virtual. Yang kami hormati para Ketua Pemda seluruh nasional, baik yang hadir di lokasi maupun yang hadir secara virtual, dan yang kami hormati tentunya seluruh anggota Pespati se-nasional. Semoga Allah memberikan keberkahan bagi kita semua. Insyaallah hari ini hari Sabtu tanggal 10 April 2021 kita semua akan mengikuti jalannya munaslup selama 2 hari berturut-turut dari tanggal 10 hingga tanggal 11 April 2021. Kami segenap panitia juga kru yang membantu. Mohon maaf bila dalam persiapan maupun sarana dan prasarana yang disiapkan mungkin hanya terbatas adanya, tapi insyaallah tidak mengurangi semangat kami dalam mewujudkan prestasi yang diraih melalui munaslup ini. Insyaallah di acara munaslup ini akan digelar yaitu tentang pembahasan ADART dan juga pemilihan ketua umum prestasi nasional yang baru. Semoga acara ini acara yang benar-benar membawa kebaikan bagi kita semua anggota prestasi seluruh Indonesia, dan sama-sama kita akan mendukung siapapun yang terpilih menjadi ketua umum prestasi nasional, visinya, dan juga program-program berbagai. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan atas perhatian kawan-kawan semua, saudara-saudaraku yang hadir, baik offline atau langsung di lokasi maupun yang virtual. Kami ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kepada Allah SWT
yang mana iman, Islam, serta hari ini Allah SWT masih berikan kita nikmat berkumpul dengan saudara-saudara seiman dan satu visi dan misi dalam dunia olahraga panahan dan panahan berkuda. Salam salam semoga tetap tercurah ke atas kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat beliau serta orang-orang yang mengikuti beliau di yaumul kiamah. Mudah-mudahan kita termasuk dalamnya. Amin. Salam hormat kami aturkan kepada Bapak Yoni Isman sebagai Ketua Parmi Nasional beserta jajarannya. Kemudian salam hormat pula kami sampaikan kepada para Ketua Pengda, kepada para senior-senior prestasi yang mungkin saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Dengan itu tidak berarti mengurangi rasa hormat saya. Kepada hormat saya pula, kami pula kepada teman-teman seluruh pengurus prestasi, baik dari tingkat klub, dari anggota klub, Pengda, dan sampai tingkat pusat. Teman-temanku yang dirahmati Allah SWT, alhamdulillah hari ini kita melaksanakan besok dengan tujuan adalah agar roda organisasi prestasi ini bisa terus berjalan. Kalaupun ada hal-hal yang sifatnya membuat hati-hati kita ini bersetegang, itu merupakan satu hal yang biasa dalam dunia organisasi. Dan selayaknya pula hati-hati kita harus selebar samudera untuk terus berbuat kebaikan. Karena memang sampai hari ini pula semua kebaikan itu sebenarnya hanya Allah SWT yang bisa tahu dan bisa membalas dengan baik dan lebih baik lagi. Jadi saya harap buat saudara-saudara Pespati, teman-teman para atlet dan HBA, Pasbek Archery pula, saya berharap terus luruskan niat, jangan pernah berhenti berbuat baik sampai kita mati. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat, bugar, gembira. Yang saya hormati pimpinan Pespati, yang saya hormati dan saya banggakan peserta musyawarah besar luar biasa Pespati, para tamu undangan, hadirin hadirat yang berbahagia. Atas nama Kormi Nasional, saya mengucapkan selamat atas terselenggaranya musyawarah besar luar biasa Pespati. Dan sekaligus menyampaikan rasa hormat kepada setiap pegiat olahraga tradisional yang berhimpun di Pespati atas semangat dan konsistensinya untuk senantiasa memberikan perhatian dan dukungan kepada olahraga tradisional, khususnya panahan tradisional. Oleh karena itu, harapan dari Kormi Nasional adalah Mubeslup ini berjalan dengan lancar dan sukses, menghasilkan berbagai keputusan atas dasar musyawarah yang terbuka, saling menghormati, dan saling menghargai di antara para peserta musyawarah besar luar biasa yang penting ini. Bapak Ibu sekalian, peserta Mubeslup yang saya hormati. Pandemi COVID-19
mengajarkan banyak hal kepada kita semua. COVID ini memang suatu musibah. Namun, seperti biasanya, apabila kita mensyukuri musibah sekalipun, insya Allah ada hikmah, ada berkah di balik musibah tersebut. Ternyata, Bapak Ibu sekalian, perlu saya sampaikan, orang bugar lebih mampu melawan COVID-19 daripada orang yang tidak bugar. Di sini, harapan Korimi Nasional kepada Vespati adalah hadir tegak berdiri, menjaga warisan budaya leluhur, tetapi juga sekaligus membangun kesehatan, kebugaran, dan kegembiraan di masyarakat. Inilah fungsi olahraga masyarakat seperti Vespati. Dan tentunya harapan dari Kormi Nasional, sekali waktu Vespati dapat memenuhi persyaratan-persyaratan untuk berhimpun di Kormi Nasional, Kormi Provinsi, dan Kormi Kabupaten dan Kota. Vespati sebagai induk olahraga adalah ujung tombak olahraga masyarakat. Pertama, itu tadi yang saya sampaikan, melestarikan budaya peninggalan leluhur, dalam hal ini panahan tradisional. Yang kedua adalah meningkatkan kesehatan, kebugaran, dan kegembiraan. Bahkan perlu juga saya sampaikan, pada Musyawarah Nasional Luar Biasa Pormi 2020 yang lalu, kita bersepakat terhadap suatu program yang menurut hemat saya luar biasa, yaitu Indonesia Bugar 2020-2045. Di mana kita bertekad bulat untuk memastikan di tahun 2045 bangsa Indonesia sudah menjadi bangsa yang bugar. Tidak cukup hanya sehat. Karena untuk meningkatkan produktivitas, bangsa tidak bisa tidak. Dibutuhkan bangsa yang bugar. Dan berikutnya tentunya melalui musyawarah besar luar biasa ini harapan kita semua. Setelah kita menyadari bagaimana pentingnya kehadiran Vespati untuk memilih ketua umum yang baru beserta jajaran pengurus yang akan mendampingi dan mendukung tugas-tugas ketua umum sebagai penerima amanah dari musyawarah besar luar biasa. Dan pada kesempatan yang baik ini juga perlu saya informasikan, sudah berhimpun sekitar 70 lebih induk olahraga organisasi di tingkat nasional di Kormi. Harapan kami tentunya Vespati dapat menjadi anggota baru yang menghimpun berbagai panahan tradisional di seluruh tanah air. Karena kita ketahui beraneka ragam panahan tradisional. Kalau di Perpani olahraga prestasi, semua diseragamkan di dalam peraturan pertandingan. Namun di Vespati saya pikir justru sebaliknya. Tidak bisa diseragamkan. Karena apa? Karena ini adalah aneka budaya yang ada di berbagai daerah di tanah air. Disinilah diperlukan kebijakan dan kecermatan pengurus Vespati untuk bisa mencermatinya. Karena kekayaan panahan tradisional ada di keanekaragaman, bukan diseragamkan. Tidak bisa kita menyeragamkan suatu karya leluhur, karya budaya yang ada di tanah air.
Yang kita bisa lakukan adalah bagaimana menghimpun itu menjadi satu kekayaan yang dapat bermanfaat bagi bangsa Indonesia. Demikianlah para peserta musyawarah besar luar biasa yang saya hormati. Selamat melaksanakan musyawarah besar luar biasa. Semoga Allah SWT, Tuhan yang Maha Pengasih, menyertai bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum. Maaf, sebelum saya menutup sambutan ini, maka izinkan saya dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, menyatakan musyawarah besar luar biasa Pespati 2021 secara resmi dapat dimulai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Hayun Isman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim, amma ba'du. Untuk para sahabat saya yang ada di lembaga panahan Pespati, semoga pertemuan, rapat, agenda-agenda yang diatur dan direncanakan semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah menjadi sunatullah jika suatu perjuangan itu bernilai besar, maka ujiannya pun akan besar. Setiap perjuangan yang memiliki misi yang besar, maka pasti ujiannya itu besar. Di antara ujian yang terbesar yang sudah sering terjadi jika kita melihat perjalanan sejarah berdirinya olahraga panahan ini dari kurun ke kurun, dari zaman ke zaman, selalu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian perpecahan, ketidakcocokan dan lain sebagainya. Karena di balik sunnah ini, di sini ada sesuatu yang halus sekali, ada rahasia sunnah yang begitu halus. Saya katakan halus karena jika Rasulullah SAW menghimbau umatnya dengan kata-kata didiklah anak kalian, berarti secara tidak langsung kita diperintah untuk membentuk sebuah generasi baru. Rasulullah SAW bersabda, addibu auladakum ala salasi khisalin. Didiklah anak-anak kamu 3 perkara: hubbi nabiikum, cinta dengan nabinya, wa hubbi qiraatil Quran, mencintai baca Quran, wa hubbi ahlil bait, mencinta ahlul bait. Jadi ini adalah pesan dari Nabi yang arahnya jika 3 perkara ini terbentuk dalam hati anak-anak kita, maka dia akan terbentuk suatu generasi elit terbaik di zamannya. Kemudian untuk fisiknya Nabi pun mengatakan allimu auladakum as-sibahata war-rimayah. Ajarkanlah anak-anak kalian berenang dan memanah. Artinya dengan 2 pesan Nabi, didiklah anak kalian untuk mencintai nabinya, mencintai keluarga nabinya, dan mencintai Al-Quran. Ini untuk membentuk spiritual batin. Dan untuk membentuk karakternya, Rasulullah SAW bersabda, ajarkan mereka memanah. Jadi kalau khitab Nabi itu didiklah anak kalian, berarti kita diperintah membentuk sebuah generasi terbaik. Semoga dengan adanya lembaga panahan Pespati ini menjadi wakil sabda Nabi tersebut untuk mewujudkan generasi-generasi yang menjadi generasi terbaik, yang karakternya tangguh, yang karakternya tangguh, sehingga dengan perjuangan kita ini kita menjadi bagian orang yang menghidupkan sunnah dikala orang-orang melupakan sunnah. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, man ahya sunnati inda fasadi ummati falahu ajru syahid,
Barang siapa yang menghidupkan sunnahku di kala rusaknya umatku, maka dia mendapatkan 1 pahala mati syahid. Semoga kita termasuk, semoga teman-teman di Vespati yang telah mencurahkan pikirannya, idenya, korban hartanya, korban jerih payah dan apapun bentuknya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk kita berkhidmat dengan sunnah ini membentuk generasi yang terbaik. Saya Qori bin Idrus Al-Khirid sangat mendukung perjuangan antum semua untuk mensosialisasikan olahraga sunnah ini. Wallahu taala alam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita selalu berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam bagi junjungan kita Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala kita diberi kesehatan dan bisa berkumpul kembali di acara ini bagi yang offline maupun saudara-saudara yang online di berbagai daerah di dalam acara musyawarah besar luar biasa kedua Vespati tahun 2021. Salam hormat saya kepada Habib Qori. Alhamdulillah beliau bisa bergabung, mungkin sedang ada kendala teknis, mudah-mudahan bisa kita bersambung kembali. Dalam kesempatan ini saya selaku pembina Vespati ingin menyampaikan beberapa pesan baik pada anggota, individu, pada pengurus, dan pada semua yang hadir di kesempatan ini. Yang pertama adalah kepada seluruh anggota Vespati, baik klub, cabang, maupun pengurus daerah, mari kita bersama-sama untuk bahu-membahu kerjasama dalam memajukan Vespati. Kita bekerja sama, bukan sama-sama bekerja. Artinya apa? Kita harus bisa lebih bersinergi, bersinkronisasi di dalam membangun organisasi kita. Seperti kita ketahui, organisasi Vespati ini usianya masihlah muda, sehingga kita semua masih harus banyak belajar, baik secara individu, apalagi secara organisasi. Maka baik semua anggota marilah kita bergiat untuk menimba ilmu kepada semua pihak agar Vespati ini bisa lebih maju, lebih matang, lebih kuat lagi ke depannya. Dan berikutnya adalah bahwasanya Vespati itu merupakan bagian dari sistem keolahragaan Indonesia. Seperti kita ketahui, di Indonesia itu ada kementerian olahraga, kemudian merunut ke bawahnya, dan Vespati merupakan salah satu bagian dari sistem keolahragaan tersebut. Maka jalinlah kerjasama yang erat dengan semua pihak yang terkait, semua pihak-pihak yang mempunyai potensi untuk bisa membantu, ikut mengembangkan dan memajukan Vespati di semua level, baik di level kota kabupaten, di level provinsi, maupun di level nasional. Seperti kita sama-sama
ketahui kemarin musyawarah besar ini juga dihadiri secara online di Kormi dan pihak-pihak lain. Ini menunjukkan Vespati sudah diketahui, sudah direstui. Tinggal bagaimana kita mempererat dan menambah kerjasama kita sehingga organisasi kita ini bisa lebih solid, lebih bisa bermanfaat bagi masyarakat. Vespati adalah sebagai induk olahraga panahan tradisional, sehingga kita setiap individu di dalamnya tentunya haruslah menggali juga mengeksplorasi lebih jauh mengenai keilmuan panahan. Alhamdulillah banyak sekali saudara-saudara dari Vespati yang sudah memiliki ilmu, memiliki pengalaman, memiliki wawasan yang cukup luas. Marilah kita semua bersama-sama untuk lebih mengeksplor baik dari sisi hard skill-nya, keterampilan, teori-teorinya, istilah-istilahnya, dan pembelajaran soft skill-nya. Apa saja hikmah yang terkandung, manfaat apa saja yang berada di dalam kehidupan memanah ini, dan tentunya itu harus kita terjemahkan, harus kita aplikasikan di dalam metode sehingga panahan tradisional ini cukup mudah diterima di masyarakat. Masyarakat cukup mudah melaksanakannya, sangat menarik, tidak rumit, sehingga dengan demikian harapannya adalah partisipasi masyarakat dalam memanah tradisional ini akan lebih banyak, dan tentunya bagi kita Vespati akan memberikan potensi-potensi peluang untuk membawa ke jenjang yang lebih tinggi. Kembali, marilah kita sama-sama terus menggali semua hal mengenai ilmu memanah ini, karena banyak sekali hal-hal mungkin yang belum kita dapatkan. Seperti kita ketahui, tujuan dari Kormi sendiri adalah untuk rekreasi, untuk sport tourism, untuk sport science, dan sport industri. Sehingga banyak sekali aspek-aspek yang Vespati insya Allah dapat berkontribusi di dalamnya. Berikutnya adalah sesuai dengan kegiatan hari ini, kepada ketua yang terpilih nantinya agar dapat mengemban amanah sesuai dengan visi dan misi Vespati ini, sesuai dengan harapan dari saudara-saudara kita. Dan tugas besar dari kepengurusan saat ini atau periode ini adalah membuat fondasi organisasi yang lebih solid, lebih lengkap, dan lebih dapat mengakomodir kebutuhan-kebutuhan dari anggota-anggotanya. Demikian juga dengan harapan-harapan dari eksternal organisasi Vespati ini. Cukup banyak PR-nya, mulai dari sisi administrasi, sisi organisasi, sisi keilmuan dan kemahiran. Ini menjadi landasan atau nafas dari Vespati untuk bergerak ke depan. Kemudian juga nanti agar bisa merekrut pengurus yang berintegritas, yang mempunyai kompetensi, dan adil. Dan semua individu itu insya Allah
bisa membantu ketua terpilih nanti. Banyak sekali potensi-potensi yang saya saksikan sendiri di antara saudara-saudara seperti ini yang sangat baik, yang bisa luas lagi. Dan terakhir, saya mengajak semua anggota Vespati, semua stakeholder Vespati untuk bisa mengikhtiarkan yang terbaik yang bisa kita berikan untuk Vespati, karena Vespati adalah rumah bersama dari kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, amin alhamdulillah, para ada pada Vespati dan pembina dan menghormati ada pagi yang cerah ini. Saya diminta oleh teman-teman untuk menyampaikan visi-misi kenapa saya menjadi bersedia. Sebenarnya saya sendiri adalah menjalankan agak lain dari di awal. Namun kalau lihat kemarin di Musda Dapat, saya diberikan amanah selama oleh program-programnya boleh dengan ucapan bismillah, saya insya Allah bersedia. Namun mohon jika nanti terpilih, mohon semuanya mensupport, jangan sampai saya terpilih jadi mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini bersama-sama bisa berhasil. Pertama, seperti adalah organisasi nasional yang berwenang dan bertanggung jawab mengelola, membina, mengembangkan dan mengkoordinasikan pangan nasional dan produksi dan di wilayah Indonesia. Kemudian visi yang saya buat pertama adalah mengenalkan dan membuka olahraga pangan tradisional pada seluruh lapisan masyarakat. Mengenalkan dan membumikan. Kenapa mengenalkan dan membumikan? Karena hampir masih terbatas karena itu belum dikenal oleh semua kalangan, baik itu pelajar, bahkan santri, pesantren belum. Kemudian yang kedua adalah mempererat dan persaudaraan antara umat tradisional serta menciptakan masyarakat yang bahagia, sehat, bugar, tangguh, berakhlak mulia, berkualitas dan berguna bagi bangsa dan bangsa. Jadi intinya kita nanti harus menjadi kemana yang baik, pariwisata dan bermanfaat bagi masyarakat. Kemudian visi yang ingin saya usulkan hampir ini pertama adalah bagaimana supaya visi tadi tersebut bisa terlaksana secara aktif, mengenalkan hal-hal pandangan yang bermanfaat bagi kesehatan dan sosial literasi pada seluruh masyarakat. Jadi kita harus mencari clue atau titik poin bagaimana masyarakat supaya bisa tertarik dengan pandangan itu. Itu adalah bermanfaat bagi kesehatan dan sarana rekreasi di mana nanti setiap individu yang nanti akan berinvestasi mereka akan merasakan
manfaat-manfaat tersebut. Nanti program-program dimasukkan ke sana. Bagaimana supaya mereka memahami anak itu bermanfaat juga sebagai bahan rekreasi. Karena berbeda dengan mungkin prestasi yang lain ya. Kemudian kedua adalah membina dan memberi kesempatan para anak untuk lebih aktif di kegiatan olahraga rekreasi masyarakat di ajang nasional dan internasional. Kenapa ada nasional dan internasional? Karena kita harus membina itu punya tujuan yang sangat luas dari nasional sampai internasional. Bahkan kita akan membuat nanti programnya adalah kalender nasional, kalender internasional. Selanjutnya adalah misi berikutnya adalah meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan para pecinta panahan demi terciptanya industri kreatif seni panah tradisional, rekreasi dan tantangan. Artinya kita akan menciptakan inkubator atau sebuah sarana meningkatkan ekonomi, tapi juga dia bersenang-senang. Itu ini seperti itu. Kemudian yang terakhir, mengadakan kegiatan sosial bersama yang bermanfaat dan menjadikan sebagai tempat latihan dalam meningkatkan kebudayaan dan pendidikan dalam masyarakat. Ini jangan lupa adalah masyarakat. Kita harus kembali kepada masyarakat memberikan kontribusi sosial yang bermanfaat bagi mereka. Mungkin itu visi-visi program kita. Lanjut. Iya, cukup. Pasukan memasuki ruang sidang. Balik kanan, maju, jalan. Penyerahan protokol prestasi nasional dari Ketua PJS Prestasi Nasional kepada Ketua terpilih Musyawarah Besar Luar Biasa II Prestasi Saudara Imran Taufik. Bismillahirrahmanirrahim. Kami serahkan prestasi kepada Ketua terpilih Membesuk Diri Biasa Bapak Imran Taufik. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberkahi kerja-kerja kita semua. Amin. Siap, insyaallah. Alhamdulillah. Baik, terima kasih.